Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya seperti ini. Mas, efek dari pupuk yang kita tebarkan itu berapa lama sih? Mungkin sahabat kita ini sedang penasaran karena baru saja tebar pupuk dan ingin cepat merasakan hasilnya. Dan tentunya teman-teman, pemupukan adalah salah satu faktor yang lumayan cukup penting dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Karena sudah bukan lagi rahasia kalau tanam sawit tanpa melakukan pemupukan maka hasilnya tentu bisa mengecewakan atau bahkan sangat-sangat mengecewakan. Dan tentunya selalu saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini, menonton channel ini, tentunya kita harus disiplin dalam hal pemupukan supaya target kita 2 tahun bisa panen itu bisa tercapai. Karena zaman sekarang teman-teman, kita sebagai petani harus pintar dan memiliki target supaya memang kita segera mendapatkan kesejahteraan yang kita inginkan. Terus tanamkan semangat api, tekad batu, sehingga memang kita benar-benar disiplin dalam melakukan tata laksana berkebun kelapa sawit. Tambah terus etos kerja, teman-teman. Jangan sampai kita itu kendor sehingga nanti hasil yang kita dapatkan juga akan kendor. Jadi tetap semangat dan terus rawat sawit kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu teman-teman saran saya sebagai mukodimah. Jadi mungkin sahabat kita ini lagi penasaran berapa lama sih efek yang didapat dari penebaran pupuk. Tentunya ada beberapa faktor atau hal yang harus kita perhatikan sebelum kita itu ingin melihat hasil pupuk yang kita tebarkan itu berefek kepada tanaman kelapa sawit kita. Yang pertama yang menjadi faktor dari keberhasilan atau lamanya efek dari pupuk yang kita tebarkan adalah jenis pupuk itu sendiri, teman-teman. Karena setiap jenis pupuk akan memiliki efek yang berbeda-beda. Misalkan urea itu akan lebih cepat daripada KCl ataupun fosfat ataupun boron. Jadi setiap jenis pupuk itu tidak bisa dikatakan sama langsung terlihat efeknya. Nah, kok bisa seperti itu? Mengapa saya katakan bahwa urea akan lebih cepat daripada KCl? Nanti kita bahas. Namun sebelumnya kita akan ke faktor yang nomor 2. Nah, faktor kedua yang bisa mempengaruhi dari efek terserapnya pupuk untuk tanaman kelapa sawit itu adalah force majeure, teman-teman, atau kejadian yang tidak terduga. Misalkan seperti ini, kita tebarkan pupuk dan kemudian tidak turun hujan. Dan tentunya itu juga akan memperlambat dari serapan pupuk yang kita tebarkan. Secara otomatis maka efek yang akan kita dapatkan juga akan terlambat. Yang kedua, terjadi pencucian dari pupuk yang kita tebarkan. Misalkan setelah tebar, elevasi dari kebun kita terlalu miring, kemudian hujan deras dan lain sebagainya atau tergenang oleh air, tentu juga akan mempengaruhi dari efek pupuk yang kita dapatkan atau yang kita inginkan. Apalagi kalau sampai hanyut, tentu ya bisa dikatakan pupuk yang kita tebarkan itu akan hilang dan efeknya juga tidak akan kita rasakan. Itu teman-teman. Nah, kita kembali ke faktor yang pertama, bahwa setiap jenis pupuk itu berbeda-beda dan tentunya ini yang menjadi titik penasarannya dari sahabat kita yang bertanya tentang hal ini. Tentunya teman-teman bisa dikatakan mengapa saya tadi menyebutkan bahwa urea itu efeknya akan lebih cepat terlihat daripada KCl. Karena dalam pandangan kita, dalam mindset kita sebagai petani, bahwa urea itu untuk daun dan KCl itu untuk buah. Secara sederhananya seperti itu. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita tebarkan urea, maka efeknya itu akan terlihat di daunnya dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan dalam 3 hari
seminggu atau bahkan sebulan itu sudah terlihat sangat menghijau, pelepah yang tadi keras menjadi lebih lembut, yang tadinya irek kembali menjadi lebih terjuntai atau lunglai atau lemah lesu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau urea itu cepat sekali terlihat, apalagi di masa-masa TBM seperti ini. Ketika kita tebarkan hari ini, kemudian turunlah hujan dan itu diserap, maka seminggu kemudian itu akan cepat terlihat daunnya menghijau atau bahkan menghitam dalam satu. Apalagi kalau kita tebarkan pupuk urea yang berlebihan di polybag ataupun di tanaman yang masih kecil, tentu efeknya itu dalam 1 hari sudah terlihat teman-teman, yaitu gosong. Nah itu juga efek dari penebaran pupuk. Kemudian kalau KCL itu kan mindset kita adalah pupuk untuk buah. Yang kita harapkan bahwa setelah kita tebar pupuk KCL, maka buahnya akan menjadi besar-besar atau menjadi lebih lebat. Nah, efeknya itu tidak akan terlihat dalam jangka waktu sehari, 2 hari, atau seminggu, atau bahkan sebulan. Jadi, kalau penebaran KCL itu biasanya dihitung tahun, teman-teman. Misalkan perlakuan kita tahun ini, maka akan kita lihat hasilnya atau kita rasakan hasilnya itu di tahun berikutnya. Itu teman-teman. Jadi, bisa kita simpulkan kalau pupuk yang kita tebarkan itu adalah pupuk bersifat vegetatif yang memang efeknya itu kita harapkan untuk pertumbuhan daun, dan tentunya itu akan kita dapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang singkat. Namun kalau untuk kegeneratif atau pertumbuhan buah, maka efeknya lumayan cukup lama. Jadi seperti ini teman-teman, misalkan kita membeli kebun sawit dalam keadaan yang sakit atau kebun kita itu lama tidak dirawat, maka kita kasih terapi dengan pupuk-pupuk seperti KCL, boron, dolomit, dan lain sebagainya. Dan kita ingin mengharapkan bahwa sawit kita itu bisa berbuah. Tentu itu efeknya lumayan cukup lama teman-teman. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, tergantung dari parahnya sakit yang dirasakan oleh sawit kita itu sendiri. Jadi lumayan cukup lama. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kondisi kondisi vegetatifnya, itu insya Allah dalam 1 bulan 2 bulan itu bisa kita lihat efeknya. Misalkan kita ingin menghijaukan daun yang tadinya kita indikasikan kekurangan dolomit atau kekurangan boron atau kekurangan kalium atau kekurangan nitrogen, tentunya setelah kita tebarkan pupuk yang demikian, misalkan ya NPK atau urea atau KCL, itu di daun itu akan cepat terlihat teman-teman, kecuali memang sawit yang memang sudah tidak bisa menyerap unsur hara, maka itu ya bisa dikatakan tidak akan pulih secara sempurna dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan dalam jangka waktu yang lama pun saya rasa tidak bisa pulih secara normal. Itu teman-teman. Jadi kalau efeknya kita inginkan itu untuk pertumbuhan daun, maka efeknya akan terlihat lumayan cukup cepat. Namun kalau untuk buah, maka akan kita rasakan dalam jangka waktu yang lama. Itu intinya teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat, semoga terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.